Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Irwansyah. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bandung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertama-tama saya sangat berterima kasih kepada dosen saya Ibu Yuniati atas ilmu yang sudah Ibu berikan dan memperkenalkan saya untuk membahas metode sistem periodik di dalam video ini. Oke teman-teman, sebelum membahas lebih lanjut, saya akan memberitahu dulu apa itu metode sistem periodik. Sistem pembukuan yang dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan di akhir suatu periode untuk melakukan pembukuannya. Pada metode periodik, pencatatan pembelian dan penjualan barang dagangan dilakukan dengan secara terpisah. Mendebet akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utang adalah cara mencatat pembelian barang dagangan. Dalam metode pencatatan barang dagang dengan menggunakan metode periodic inventory system, atau metode physical system, mutasi atau perpindahan barang yang keluar maupun masuk tidak akan dicatat. Pencatatan barang dilakukan oleh perusahaan barang dagang melalui akun penjualan untuk transaksi penjualan barang dan akun pembelian untuk transaksi pembelian barang. Baik teman-teman, saya akan memberikan sebuah contoh ayat jurnal menggunakan sistem periodik. Berikut ini merupakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh perusahaan dagang UD Dissembling selama bulan Juli 2009. Sistem pencatatan barang dagang yang digunakan adalah sistem periodik. Di tanggal 2 Juli dibeli barang dagang secara tunai dari CV Macy seharga 50 juta rupiah. Ongkos angkut pembelian yang dikeluarkan adalah 250.000 ditanggung oleh pembeli. Di tanggal 5 Juli, dijual barang dagang kepada firma Jim seharga 100 juta rupiah dengan syarat 4-10,N-30 FOB shipping point. Biaya pengiriman terlebih dahulu dibayarkan oleh UD Dissembling seharga 300.000 rupiah. Di tanggal 6 Juli diterima kas sebesar 500.000 rupiah untuk pengembalian barang dagang yang telah dibelinya dari CP Macy. Di tanggal 8 Juli dikirimkan nota kredit kepada firma Jims atas pengembalian barang dagang yang rusak senilai 800.000 rupiah. Di tanggal 11 Juli dibeli barang dagang dari UD Gladys seharga 200 juta rupiah dengan syarat D-10,N-30 FOB shipping point. Biaya pengiriman sebesar 150.000 telah dibayarkan terlebih dahulu oleh UD Gladys. Di tanggal 12 Juli dijual barang dagang kepada CV Novlin sebesar 30 juta rupiah dengan syarat 5-10,N-30 FOB destination point. Ongkos angkut dibayarkan oleh UD Dissembling adalah sebesar 100.000 rupiah. Di tanggal 15 Juli dikirimkan nota debit kepada UD Gladys atas pengembalian barang dagang yang rusak senilai 500.000 rupiah. Di tanggal 17 Juli diterima pembayaran dari firma Jim sebagai pelunasan seluruh utangnya kepada UD Dissembling. Di tanggal 19 Juli dibayar seluruh utang usaha kepada UD Gladys. Nah, teman-teman, di sini diminta buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi-transaksi di atas pada pembukuan UD Dissembling. Di tanggal 12 Juli dibeli barang dagang secara tunai dari CV Macy seharga 50 juta rupiah. Ongkos angkut pembelian yang dikeluarkan adalah 250.000 ditanggung oleh pembeli. Dalam ayat jurnal tercatat di tanggal 2 Juli pembelian dan ongkos angkut masuk senilai 50.250.000 rupiah itu di debit, lalu kas senilai 50.250.000 rupiah itu di kredit. Di tanggal 5 Juli dijual barang dagang kepada firma Jim seharga 100 juta rupiah dengan syarat 4-10,N-30 FOB shipping point. Biaya pengiriman terlebih dahulu dibayarkan oleh UD Dissembling seharga 300.000 rupiah. Dalam ayat jurnal tercatat di tanggal 5 Juli piutang usaha seharga 100.300.000 rupiah itu di debit, lalu penjualan dan kas dengan nominal 100 juta rupiah lalu 300.000 rupiah atau di total 100.300.000 rupiah itu di kredit. Di tanggal ini terdapat dengan syarat 4-10,N-30 FOB shipping point, yaitu 4-10,N-30. Artinya apabila pembayaran dilakukan dalam waktu kurang atau sama dengan 10 hari setelah tanggal terjadi transaksi, mendapat potongan sebesar 4% dan jangka waktu kredit 30 hari. FOB shipping point yaitu mensyaratkan bahwa biaya angkut, ongkos kirim barang dari gudang penjual ke gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli, sehingga kepemilikan barang telah menjadi hak pembeli dari tempat penjual. Di tanggal 6 Juli diterima kas sebesar 500.000 rupiah untuk pengembalian barang dagang yang telah dibelinya dari CP Macy. Dalam ayat jurnal, di tanggal 6 Juli kas dengan nominal
Rp500.000 itu di debit, lalu retur pembelian dengan nominal Rp500.000 itu di kredit. Di tanggal 8 Juli dikirimkan nota kredit kepada firma Jims atas pengembalian barang dagang yang rusak senilai Rp800.000. Dalam ayat jurnal di tanggal 8 Juli, retur penjualan dengan nominal Rp800.000 itu di debit, lalu piutang usaha dengan nominal Rp800.000 itu di kredit. Karena barang diretur mengurangi piutang usaha dari UD Disselming terhadap firma Jims. Di tanggal 11 Juli dibeli barang dagang dari UD Gladys seharga Rp200 juta dengan syarat dengan syarat 2-10,N-30 FOB shipping point, ya biaya pengiriman sebesar Rp150.000 telah dibayarkan terlebih dahulu oleh UD Gladys. Dalam ayat jurnal tercatat di tanggal 11 Juli pembelian, lalu ongkos angkut masuk dengan nominal Rp200 juta Rp150.000 itu di debit, lalu utang usaha dengan nominal Rp200 juta Rp150.000 itu di kredit. Terdapat pada tanggal 3 Juli dengan syarat 2-10,N-30 FOB shipping point, yaitu 2-10,N-30. Artinya apabila pembayaran dilakukan dalam waktu kurang atau sama dengan 10 hari setelah tanggal terjadi transaksi, mendapat potongan sebesar 2% dan jangka waktu kredit 30 hari. FOB shipping point, yaitu mensyaratkan bahwa biaya angkut ongkos kirim dari gudang penjual ke gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli, sehingga kepemilikan barang telah menjadi hak pembeli dari tempat penjual. Nah, di tanggal 12 Juli dijual barang dagang kepada Sivino Flynn sebesar Rp30 juta dengan syarat 5-10,N-30 FOB destination point. Ongkos angkut dibayarkan oleh UD Disselming adalah sebesar Rp100.000. Dalam ayat jurnal tercatat di tanggal 12 Juli piutang usaha lalu ongkos angkut masuk, yaitu dengan nominal Rp30 juta Rp100.000 itu di debit, lalu penjualan dan kas dengan nominal Rp30 juta Rp100.000 itu di kredit. Di tanggal ini terdapat dengan syarat 5-10,N-30 FOB destination point, yaitu 5-10,N-30. Artinya apabila pembayaran dilakukan dalam waktu kurang atau sama dengan 10 hari setelah tanggal terjadi transaksi, mendapat potongan sebesar 5% dan jangka waktu kredit 30 hari. FOB destination point, yaitu mensyaratkan bahwa biaya angkut ongkos kirim barang dari gudang penjual ke gudang pembeli menjadi tanggung jawab si penjual, sehingga kepemilikan menjadi hak pembeli saat sudah di tempat pembeli. Di tanggal 15 Juli dikirimkan nota debit kepada UD Gladys atas pengembalian barang dagang yang rusak senilai Rp500.000. Dalam ayat jurnal tercatat 15 Juli utang usaha dengan nominal Rp500.000, lalu retur pembelian dengan nominal Rp500.000 itu di kredit, utang usaha dengan nominal Rp500.000 itu di debit. Karena barang diretur mengurangi pokok utang usaha bagi UD Disselming. Di tanggal 17 Juli diterima pembayaran dari firma Jims sebagai pelunasan seluruh utangnya kepada UD Disselming. Dalam ayat jurnal tercatat di tanggal 17 Juli kas dengan nominal Rp95.520.000, lalu diskon penjualan dengan nominal Rp3.980.000 itu di debit, lalu piutang usaha dengan nominal Rp99.500.000 itu di kredit. Karena terdapat retur barang di tanggal 8 Juli sebesar Rp800.000, mengurangi pokok piutang usaha menjadi Rp99.500.000, dan firma Jims membayar sebelum 10 hari dari tanggal 5 Juli, jadi firma Jims berhak menerima potongan atau diskon sebesar 4%. Di tanggal 19 Juli dibayar seluruh utang usaha kepada UD Gladys. Dalam ayat jurnal tercatat di tanggal 19 Juli utang usaha dengan nominal Rp199.650.000 itu di debit, lalu kas dengan nominal Rp195.657.000 itu di kredit, lalu diskon pembelian dengan nominal Rp3.993.000 itu di kredit, maaf. Karena terdapat retur barang di tanggal 15 Juli sebesar Rp500.000 mengurangi pokok utang usaha menjadi Rp199.650.000. Dan UD Disselming membayar sebelum 10 hari dari tanggal 11 Juli, jadi UD Disselming berhak menerima potongan atau diskon sebesar 2% kepada UD Gladys.
Total debit dan kredit pencatatan ayat jurnal secara periodik bagi UD Disabling sebesar Rp681.750.000. Sekian pembahasan yang saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.